Justru saya senang sih Bang kalau misalnya banyak kompetitor gitu ya. Apalagi kalau misalnya di suatu wilayah itu kalau misalnya banyak kompetitor, jadi kayak lebih hidup aja di daerah situ gitu. Jadi orang juga makin rame ke daerah situ. Iya, pokoknya jangan takut sama kompetitor aja gitu. Malam ini saya sedang berada di salah satu kedai kopi dekat rumah ya, masih dekat rumah. Ternyata banyak sekali yang buka kedai kopi, dan yang tertariknya saya di sini itu ownernya itu masih muda dan ini menjadi motivasi buat teman-teman UMKM dan ekonomi kreatif lainnya yang mungkin bisa dijadikan satu referensi kalau mau buka usaha. Terus nanti tantang gimana? Karena di channel saya ini saya tidak akan membahas tentang rasa. Tapi saya coba mengangkat dari sisi motivasi teman-teman yang buka usaha di sini. Nanti kita kenalan ya sama orangnya ganteng. Halo. Oke, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Halo, saya Banyu, owner dari Kopi Ray di Cipete. Gimana? Udah lama buka Kopi Ray? Buka Kopi Ray ini kita dari tahun 2020. Dari tahun 2020 tuh bulan Agustus kita buka. Agustus. Habis ulang tahun dong, Bang. Ulang tahun apa tuh? Kan 2 Agustus. Oh iya. Iya, pokoknya udah setahun lah. Ada setahun ya? Iya, udah setahun. Boleh dibilang ya masih baru lah kalau Masih baru. di bidang Masih usaha. Oke, Bayu, ini ada beberapa pertanyaan nih dari Boleh. saya mumpung kita ketemuan. Ini saya tertarik ya untuk mengangkat satu profil anak muda yang berani memutuskan untuk doing business. Ya, terus satu hal lagi yang memang menjadi poin yang saya angkat nih, ternyata apa yang Bang Bayu lakukan itu menciptakan lapangan tenaga kerja. Betul. Dimana ini program sangat membantu pemerintah, gitu. Nah, kalau buat asal usulnya kenapa sih dinamain Kopi Ray? Terus awal kenapa mau bangun kopi? Awal bangun kopi itu awalnya tuh saya hobi dulu tuh Bang. Hobi pas Berangkat dari hobi ya? berangkat dari hobi dulu. Oke. Jadi pas kuliah itu sekitar semester 3 itu kan libur tuh lumayan lama kan. Lama ya? Lumayan lama tuh saya ngelihat saya ke tempat kopi gitu kan, kok nih rasanya beda-beda gitu kan. Dari bisnis kopi itu kok beda, tapi saya lihat lagi latar belakang kopi itu kok ternyata panjang gitu kan. Terus saya lihat di YouTube gimana cara buat kopi yang enak kayak gitu kan. Terus pelan-pelan saya satu-satu tuh beli alatnya dulu, alat manualnya. Iya, sambil ngejalanin hobi sambil ngisi liburan juga gitu kan. Nah, dari situ saya mulai suka tuh, oh kayak gini ya prosesnya kayak bikin kopi itu ya, pas di serve ke customer, oh kayak gini ternyata bikinnya gitu kan. Nah, ada proses iya yang dimana Bayu lalui itu, dan itu mengasihkan betul. Jadi kayak hobi aja ternyata hobi. Nah, hobi. ini dari teman-teman saya temuin ya, saya ngobrol, maka buka itu berangkat dari karena satu hobi makan, satu yang bukan tempat makan, kedua mencoba sesuatu yang baru. Iya kan? Iya benar. Jadi apa sih gitu ya, sebenarnya apa sih kopi, siapa sih yang nggak tahu kopi dari dulu udah ada gitu. Kenapa sih sekarang anak muda terus udah gitu kopi kita juga menjadi kopi nomor 1 di dunia? Betul. Dan tadi Bang Bayu bilang prosesnya itu ya, prosesnya yang seru juga. Proses seru ya. Sampai datang diminum ke customer tuh kayaknya ternyata simple, cuman prosesnya itu yang panjang sebenarnya dibalik satu gelas itu. Dan ketika itu udah masuk ke lidahnya mereka, gitu, apa yang bilang puas gitu ya dengan tes yang Bayu berikan, itu poin plus lagi tuh. Iya. Nah, berarti gini, dalam perjalanan itu berkunjung lah ke sana kemari ceritanya nih ya. Iya. Kedai kopi 1, kedai kopi 2, buat kompirasi biasanya. Betul. Kenapa memutuskan kopi? Karena yang pertama hobi. Ya, hobi. Yang kedua itu prinsip saya tuh bisnis harus ngerti apa yang saya kerjakan gitu. Soalnya kalau saya bisnis nggak ngerti apa yang saya kerjakan, saya jadi bingung ngejelasinnya ke customer tuh kayak gimana gitu kan. Jadi kalau misalnya customer tanya apa, kita dan karyawan juga sama-sama bisa menjelaskan poinnya. Oke, sahabat Bang Channel, ternyata di sini apa yang dilakukan dia harus mengerti ya. Jadi dia
Bang Bayu ini membuat satu usaha di sini bukan cuma sekedar bikin, tapi dia memahami, mengerti apapun yang kita lakukan. Kalau kita paham, kita mengerti, dan itu pasti akan lancar dan lebih mudah ya. Akan mudah, ke depan akan mudah. Alhamdulillah, insya Allah. Terus ikut latihan nggak sih kayak barista gitu? Kalau untuk latihan, jujur belum. Cuman dari awal pas awal kuliah sampai sekarang itu autodidak aja bang. Semua otodidak. Autodidak aja. Jadi belajar tuh learning by doing lah. Dan family mendukung dong. Family sangat mendukung. Kalau kita melakukan sesuatu terus didukung sama keluarga, itu satu hal. Oke, ada iklan lewat gitu. Nah, di sini Bang Bayu ini punya satu kelebihan ya, tadi rasa ingin tahu, terus kedua mencoba memahami, dan ternyata asik gitu ya. Iya, asik. Ditambah lagi dukungan dari orang tua dan keluarga. Iya. Bayu, sorry. Ya. Usia berapa sih? Sekarang tahun ini 23. Ini ada berapa teman-teman emang mereka juga sama usia di range 30 tahun ke bawah, dan mereka berani memutuskan untuk membuka usaha. Ya, macam-macam sih, ada yang usaha makanan. Kebetulan gini, Bang Bayu ini saya kan memang terjun di UMKM. Nah, ini ketemunya nih teman-teman yang di usia segitu sudah berani melakukan usaha, dan ini mereka lebih comfort ya dengan membuka usaha daripada mereka bekerja. Dan Bayu itu udah lakukan, kan luar biasa loh Bayu. Alhamdulillah, berkah juga. Tapi kuliah udah selesai kan? Kuliah alhamdulillah udah selesai. Kuliah selesai itu tahun 2020, tahun kemarin. Jadi kemarin, setelah lulus langsung bikin usaha, langsung bikin lapangan kerja. Ambil apa? Jurusan ambil manajemen. Manajemen ya, cocok lah. Iya. Bukan, ya tinggalin aja kali ya, menggali terus wawasan. Iya. Tentang tentang tadi kopi terutama. Kopi, iya. Masih harus yang banyak yang harus diekspor lagi bang sebenarnya bang. Kopi itu nggak sekedar cuman hobi, tapi masih banyak lah. Unlimited lah kalau kopi itu. Betul. Tanpa batas. Karena ya kopi komoditas yang nggak pernah putus. Nggak pernah putus, benar. Dan pasarnya tuh luas. Luas, betul. Mulai dari yang orang tua sampai muda-muda pun anak-anak sekarang, anak kecil udah ngopi. Iya. Dan ini market gitu, tinggal bermain aja nanti di harga. Oke, Bayu ini buka usaha sendiri atau ada partner atau? Untuk buka usaha sendiri bang. Sendiri. Single fighter ya. Single fighter. Dan tetap yang penting tadi dari keluarga itu udah dukung. Gitu. Nah ini kan pasti ketika Bayu melakukan buka usaha ini, ada nggak sih yang seseorang menjadi figur ya sampai bisa berani memutuskan buka usaha? Kan nggak gampang loh. Orang tua dari segi bisnis itu orang tua tuh sangat mendukung sebenarnya, dari segi dia dana, support apa segala macam dari orang tua. Cuman ada satu lagi tuh semacam influencer kali ya, influencer yang mendukung saya tuh buat suka kopi itu ada namanya Muhammad Aga ada di Instagram itu. Dia itu influencer kopi yang menurut saya kayak yang pertama keren, yang keren terus yang kedua juga dia paham tentang kopi itu sangat luar biasa sih bang. Pengetahuannya tentang kopi, dan itu menjadi referensi buat Bayu ya. Iya betul. Oke. Tadi ada orang tua, terus ada influencer tadi si temennya di sini. Nah ini kan membuat mata melek nih jadi ini ya. Iya. Ternyata sampai Bayu memutuskan untuk buka kopi aja juga udah satu keputusan sangat luar biasa. Sementara saingan tuh banyak, tapi nggak takut ya. Nggak takut saya. Nggak takut. Jadi saya jadi inget nih ngobrol sama pengusaha kopi juga yang saya sempat ngobrolnya kayak gitu tentang kopi syariah itu, ya, dimana mereka nggak takut gitu loh dengan kedai kopi tanpa sepokoknya. Ternyata yang datang banyak dan itu antri. Ternyata di sini Bayu open aja, jadi ya pasar tetap ada. Justru saya senang sih bang kalau misalnya banyak kompetitor gitu ya. Apalagi kalau misalnya di suatu wilayah itu kalau misalnya banyak kompetitor, jadi kayak lebih hidup aja di daerah situ gitu. Jadi orang juga makin rame ke daerah situ. Jadi banyak pilihan benar.
Dan makanan berjenis itu yang sama itu pun beberapa dijual. iya. Dan itu menjadi pilihan menarik sebenarnya. Dan itu konsep-konsep itu memang menjadi ini juga ya. Iya. Yang Bayu pilih di sini. Iya, pokoknya jangan takut sama kompetitor aja gitu. Iya benar. Berarti pokoknya udah pede. Udah pede. Pokoknya asal banyak kompetitor berarti banyak pilihan. Oke. Produknya yang udah dibikin ya, itu melalui latihan dulu apa buka langsung jualan atau ada tes dulu gitu? Oh ya, yang jelas yang pertama itu pasti kan tes resep dulu ya, rasa resep gitu kan. Kita juga pasti riset juga kan ke kafe-kafe gitu kan. Soalnya di sini juga ada yang namanya kopi itu namanya kopi kesana kesini. Kopi kesana sini? Itu kopi namanya kopi kesana kesini. Itu kenapa saya namain kopi kesana kesini karena saya ngebikin minuman itu karena bolak-balik ke hasil dari kunjungan tadi. Iya, ke kafe-kafe gitu, ke sana ke sana ke sini. Nah, akhirnya jadilah namanya kopi kesana kesini. Dan itu saya mau coba. Boleh. Rasanya kopi kesana kesini. Itu nomor 2 terbaik di sini lah kopinya. Setelah aren latte ya. The best-nya tuh ya? The best-nya nomor 2 di sini. Okay. Orang-orang biasa pesan itu. Nah, oke, sahabat Bawang Channel. Tadi sebelum cerita ya itu tentang latar belakang bagaimana Mas Bayu buka usaha mulai tadi. Ternyata sebelum buka dia kesana warawiri untuk menemukan cita rasa yang menurut dia pas. Dan akhirnya menemukan jual di sini. Namanya kopi kesana kesini. Nanti kalau penasaran, lu datang aja langsung ya. Alamatnya di mana, Bayu? Di Jalan Abdul Majid Raya nomor 23. Abdul Majid Raya nomor 23. Google Map udah ada ya? Udah ada. Ketik aja Kopi Re Cipete langsung keluar alamatnya. Kopi Re. Nah, jadi jalannya kopi biasa tambah huruf REE ya, Kopi Re. Kopi Re. Itu langsung. Nah, untuk produk makanan sendiri, apa nih? Kan ngopi enaknya tuh ada temennya. Ada temennya. Kita ada untuk bulan ini sama bulan kemarin tuh bestseller kita ada croffle. Kayak waffle ya? Kayak waffle cuman croissant di press kayak waffle gitu. Iya, itu croffle. Namanya croffle. Oke, itu makanan kekinian juga. Makanan kekinian juga. Enggak, sebenarnya itu makanan klasik. Kan nama klasik yang waffle, terus ada lagi namanya bulat-bulat tuh saya juga lupa. Itu makanan klasik. Cuma sekarang ini mau dimodifikasi. Jadi baru lagi. Jadi makanan kekinian. Oke, Bayu. Ya. Wah, kira-kira harapannya ke depan gimana sih buat Kopi Re? Harapannya ke depannya itu semoga industri kopi itu makin udah banyak tapi lebih banyak lagi. Harus lebih banyak lagi karena menurut saya kopi itu kayak bahasa yang nggak gimana ya bang? Nggak bisa di stop gitu. Dan berkembang ya, universal. Iya, pokoknya bahasa universal aja. Universal terus untuk kedepannya juga semoga pandemi ini cepat berakhir bang. Amin. Supaya nggak ada lagi lah jam-jam yang terlalu dibatasin gitu. Benar. Soalnya kita kan soalnya kalau lagi rame kadang kita juga harus nolak tamu bang gitu. Oke, tadi harapan Pak Bayu itu kedepannya seperti itu. Nah, buat motivasi buat teman-teman, kira-kira apa nih mau disampaikan? Intinya kalau mau buka bisnis itu yang pertama tuh harus jangan asal modal nekat doang, tapi harus ngerti dulu basic yang harus mau dijalanin tuh kedepannya kayak gimana. Gitu kan, soalnya kita kalau misalnya bisnis tuh nggak ngerti, kita ngasih informasi ke tamu juga orang jadi kayak asal gitu kan. Pokoknya orang kalau bisnis ngerti itu pasti ngejelasin ke tamu enak, tamu juga jadi tahu apa yang kita kasih tahu, ya. kita jadi paham, terus ngejalaninnya juga lebih luwes aja gitu. Jadi nggak ada oh kita nggak tahu kayak gini, takut salah atau apa, jadi kayak ragu gitu. Benar. Pokoknya bisnis harus bukan harus ya, kayak punya hobi apa, terus pasarnya ada, ya udah boleh jalin aja bisnis kayak gitu. Penting marketnya. Yang penting marketnya dulu. Kalau belum ada, ciptakan market. Iya. Karena sebenarnya gini, kalau kita buka bisnis juga, udah banyak pun juga agak susah juga ya. Cuma kalau di sini kan Bayu melihat peluang ada yang memang sudah ada, juga kita ciptakan peluang. Kenapa begini? Kalau saya melihat ya, kopi ini minuman yang bisa diolah dalam bentuk apapun. Betul. Ya, tidak hanya minuman kan? Makanan juga bisa. Makanan juga bisa. Terus tidak hanya diminum sekedar cuma bentuk cair, pasti bisa dimodif ya dengan campuran-campuran entah buah, jelly atau apa begitu. Nah, terus
mungkin inovasi-inovasi itu perlu kali ya. Perlu. Ke depan. Satu, untuk membedakan produk Kopi Re dengan produk yang lain. Itu sih intinya. Iya. Dan di sini juga jual nggak terlalu mahal bang kopi-kopinya. Oh, dari harga ya? Untuk arena TJ kita cuma jual 15.000 aja. Dan bisa nongkrong sepuasnya di AC. Kita juga ada ruang AC. Ini namanya ada ruang AC. Kalau merokok juga ada outdoor, ada dua ruangan outdoor di sini ya. Oke. Nah, sahabat Bawi Channel, ternyata harga di sini tuh friendly banget tadi dibilangnya segelas. Ini apa namanya produknya? Ini namanya Arena T. Ini 15.000. Nah, kalau lo masuk ke hotel, masuk ke restoran besar, ini berkisaran sekitar 35 ribuan ke atas. Karena gue juga pernah ngopi gitu ya, apalagi kalau udah masuk di kafe udah 75.000 masuk di hotel, bisa di atas 100 lah. Gitu. Tapi di sini dengan 15.000 lo bisa menikmati kopi yang style ini. Gelasnya juga, pemilihan gelasnya juga unik banget. Nah, oke, sahabat Bawi Channel, tadi ya selain Bang Bayu ini melakukan ini, dia memahami apa yang mau dikerjakan dan dia melakukan riset sebelumnya sebelum membuka bisnis di sini. Ditambah lagi yaitu tadi harus mempunyai ciri khas dari produk yang dijual sama range harganya itu juga dia melihat pasar kayak di sini. Nih, Bang Bayu buat mendukung pelayanan. Si Bayu memanfaatkan teknologi kayak untuk penjualan. Misalnya dengan GoFood atau Shopee Food atau untuk online makanan online kita ada GoFood, kita masuk, kita GrabFood juga masuk bang, sama Shopee Food juga masuk, kita ada di 3 platform itu sih. Oh, oke. 3 platform pembayaran tadi ya? Iya. Yang memang sangat mendukung. Nah, ini cukup membantu ya? Sangat membantu. Sangat membantu. Iya. Oke, ini kawan Bawi Channel sebenarnya saya nggak di endorse ya sama GoFood sama Shopee Food. Cuma selalu ketemu ya. Setiap saya ngobrol, ini selalu ketemu ya membahas bahwa ternyata memang platform pembayaran tadi sangat membantu para UMKM. Betul, di sini betul. Ya thank you so much ya buat para ini ya pembuat platform tadi. Iya, saya sangat terbantu. Sangat terbantu gitu. Oke, nanti kapan-kapan saya juga pengen ngobrol nih dengan pihak GoFood sama Shopee Food ya. Iya. Ya. Nih sukses selalu. Amin. Thank you semua. Thank you Bang. Di bisnis tadi. Oke, sahabat Bang Channel, demikian tadi obrolan saya dengan Bang Bayu, owner dari Kopi Re. Dan ternyata sih, dia selain masih muda, pemikirannya itu luar biasa ya. Ini thank you so much buat para platform pembayaran tadi ya yang sudah sangat membantu para UMKM. Nah, dalam hal ini mempermudah customer mendapatkan produk dan mempermudah juga para UMKM ini menjual produk-produknya tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi bisa juga di luar lingkungan itu bisa dijual. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, bantu ya subscribe, like, dan share channel saya agar saya terus bisa membantu memberikan informasi-informasi positif seputar kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Oke, demikian tadi. Oke, thank you. Thank you ya. Nonton Bang Aweng Channel, thank you Bang. Ya, sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa mampir ke sini ya. Gue udah ngobrol nih sama dia lama, lo harus mampir ke sini. Kopinya murah-murah kok. Dan karena gue orangnya antik, gue pesennya antik. Teh gula batu nih. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.